Contohnya Yazid, contoh aktor. Iya, kasih contoh siapa? Aduh, kamu masa nggak bisa jawab? Ganti deh, coba main cewek. Ah, ya Jipa ya. Audrey ya. Contoh aktor apa Audrey ya? Tadi kan udah ada ya yang pas saya kasih nih kan saya udah ngasih contoh tidak di aktor saya ada tugas yang anggota masa tinggal ditanya lagi coba aku nggak bisa ya Jit tadi ngapain aja saya udah cerita sampai berbusa ya Jit masih aja begitu coba nih Audrey yang cantik cerita sepanjang hari kasih saya contoh aktor Audrey ya. Pinter tuh siswa. Oke, ada lagi selain siswa? Admin, oke, baik, good. Kalau saya punya ini, saya punya e-commerce, saya mau buka Lazada ya. Saya mau buka Lazada, Shopee deh ya. Ini udah buka Lazada. Nih, mau buka situsnya Lazada. Saya minta kalian, bukan kalian, nanti yang saya tanya, jawab ya. Saya mau tanya sama Syifa. Dulu Syifa mana Syifa? Biasanya cewek-cewek pintar deh. Syifa. Oh ada Syifa. Syifa. Ini saya lagi buka situsnya Lazada nih Syifa. Coba Syifa, kamu jelaskan ke saya aktornya apa aja Syifa di sini. Pintar nih kayaknya Syifa. Pintar terus pembeli penjual. Ada admin sih Syifa? Oke, terus selain admin ada apa lagi Syifa? Ada pihak bank juga nggak? Iya. Terus untuk kurir ada nggak Syifa? Kurir ada nggak? Oh, kurir di sistem ya? Oke, baiklah. Oke, berarti sudah jelas. Tugas kalian adalah buat use case diagram tentang e-commerce Lazada ini. Oke, setiap orang punya analisa yang berbeda. Pasti use case diagramnya berbeda setiap anak. Oke, nanti tugasnya saya upload di GC di Classroom sama seperti kemarin kalian tinggal upload. Tapi tolong dong uploadnya jangan telat. Kalau telat jangan komplain kalau saya nggak kasih nilai ya. Gitu. Saya ngasih tugasnya itu nanti saya di GC, kalian lihat sampai jam berapa, sampai tanggal berapa. Udah bisa ya pakai Visio ataupun pakai yang lainnya ya. Pakai Enterprise Architect sih biasanya saya kalau untuk UML. Oke. Sampai sini ada pertanyaan karena saya mau lanjut lagi di slide-nya. Jelas ya berarti ya use case itu adalah interaksi antar pinter nih apalagi Siti Hartati nih Siti Hartati, Olivia, Prastia, Priscilla, Muhammad Fit. Pinter-pinter nih. Oke, kita lihat di sini kita tadi udah bahas ya elemen-elemen dalam use case diagram atau simbol. Di dalam use case diagram dia ada aktor tadi ya. Aktor dia orang atau sistem yang berinteraksi dengan sistem lain. Jadi dia sebuah peran bukan pengguna. Jadi biasanya kalau aktor itu yang kita gunakan adalah kata benda apa kata kerja. Kata benda ya. Mahasiswa, dosen, pegawai itu disebut dengan aktor. Simbolnya seperti ini, tapi tangannya nggak seperti ini ya. Ini salah. Dia tangannya lurus gitu. Gitu. Tangannya tuh lurus gitu. Lurus aja gitu ya. Bukan agak-agak miring begini, dia tangannya lurus. Kalau kakinya bener. Oke, di sini elemen-elemen use case diagram.
penjelasan dari si use case, sorry. Di sini ada simbol use case, dia horizontal ellipse, jadi dia adalah bagian utama dari fungsional sistem, bisa extend, bisa include. Kalau extend itu perluasan, kalau include itu ada di dalamnya tapi udah kelar di situ, selesai gitu ya. Kalau extend diperluas lagi. Nah, lalu nanti kalau kita sudah selesai bikin use case dengan aktornya, ada yang disebut dengan boundary. Boundary itu adalah batasan sistem. Ini contohnya nih boundary ini. Dia dikotakin seperti ini, itu disebut dengan boundary, ya. Boundary system. Label dari use case itu adalah kata kerja. Kalau kita lihat di sini contohnya, daftar, pinjam buku, mengembalikan buku, input anggota, membuat laporan, sama mencari buku. Oke. Jelas ya sampai sini? Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada, pinter semua. Berarti besok semester 4 bikin kuliah kerja praktek atau KKP pakai UML udah canggih, udah ngerti ya. Mungkin minggu depan saya mau Zoom tapi pakai ini ya, Enterprise Architect. Nanti kita share screen bareng-bareng, kita bikin UML-nya di Enterprise Architect. Oke? Di sini ada boundary system. Jadi boundary system itu kalau kita udah selesai bikin aktor dengan use case, terus kita kotakin. Nah, itu boundary-nya gitu. Dia berisi nama dari sistem yang diletakkan di dalam atau di bagian atas boundary, mewakili ruang lingkup sistem. Lalu bentar ya, bentar. Cin, dikecilin, Cin. Lu gimana sih, Cin? Maaf ya, anak saya nonton TV berisik banget. Oke, sini sistem boundary, dia berisi nama dari sistem yang diletakkan di dalam si diagram use case tersebut. Oke. Ini elemen-elemen dari use case diagram, asosiasi relasi, jadi dia ada ini ya, tanda multiplicity ya, kardinalitas. Ini kalau bintang-bintang biasanya apa sih? Banyak ke banyak ya. Jadi ada many to many, one to many, itu multiplicity. Nanti ada pertemuan di mana kita akan membahas tentang kardinalitasnya. One to many to many, itu dia. Jadi di dalam relasi ini pasti ada tanda multiplicity-nya. Kalau di sini kita lihat penjelasannya, dia menghubungkan aktor dengan use case, menunjukkan komunikasi dua arah. Dua arahnya dari mana? Dari sistem dengan use case atau dari aktor dengan use case gitu ya. Oke, namun umumnya hanya digambarkan garis saja. Tanda bintang di sini many ya, atau banyak, untuk keragaman dari asosiasi, multiplicity of the association. Elemen-elemen use case diagram ini ada include, garisnya putus-putus. Jadi kalau ada yang bikin include garisnya putus-putus, berarti bikinnya bukan di UML, bukan di aplikasi UML. Oke, apa sih include? Include itu memasukkan satu use case dalam use case lainnya. Perilaku atau behavior yang harus terpenuhi agar sebuah event dapat terjadi, di mana kondisi ini sebuah use case adalah bagian dari use case lain. Ada yang disebut dengan behavior. Terus tanda panahnya mengarah ke pusat. Contohnya gini nih. Saya kasih dulu ya yang ada contoh. Yang ada contoh ininya. Apa? Yang ada contoh include-nya, use case diagram. Di sini ada di sini. Di slide-nya ya. Diagram dengan include. Nah, ini dia nih. Nah, ini dia ya, kita lihat. Ada tanda include, kelihatan ya? Jadi di sini ada tanda include-nya. Jadi ada, nah kalau kalian lihat aktor, tangannya lurus ya, bukan kayak di sini.
simbol yang ada di slide kalian rada-rada begini nih, dia tangannya lurus aja tuh, ya tuh, ya ini yang benar. Oke, kalau di slide-nya kalian kan tangannya rada begini, nggak boleh. Nah, ini kita lihat di sini aktornya adalah customer dengan bank, di mana customer dia bisa put host back, lalu ada volume point, dia bisa interrupt by max amount, terus ada bank dia untuk bill credit card-nya. Oke, nah di sini ada include, ya ada include dari terminate ke bill credit card. Oke, ini contoh include. Atau masih nggak ngerti, Bu? Masih nggak ngerti. Cari yang bahasa Indonesia kali ya. Di slide ada. Oh, di slide ada. Oh, ini aja nih. Di slide ada, ya udah di slide aja deh kalau gitu ya. Oke, di sini ada extend, dia memperluasnya, terus ini generalisasi. Generalisasi sama, hampir sama, dia turunan ya. Jadi seperti ini nih ada generalisasinya tadi. Ini yang tadi mana ya, udah saya ini. Tadi dari sini aja nih kita lihatnya. Ini ada generalisasi, jadi dia mewakili use case atau generalisasi itu adalah turunannya ya. Jadi panahnya juga sama, dia ke atas. Terus ada level use case. Level use case itu ada C level dan ada fish level. Kalau C level itu mewakili interaksi diskrit antar aktor utama dengan sistem. Ya, jadi C level itu aktor utamanya dengan sistem. Kalau fish use case ini ada karena di-include oleh use case C level. Jadi dibawa, ya di-include. Terus ada kite level. Use case level ini menunjukkan gimana use case C level sesuai dengan interaksi bisnis yang lebih luas. Use case level ini biasanya use case bisnis, sedangkan C and fish level adalah use case system. Contoh kasus. Ini kita ada contoh kasus adalah sistem pendaftaran siswa di IF. Nanti siswa melakukan pendaftaran dengan isi form, lalu bayar biaya pendaftaran sebesar 100.000. Setelah bayar biaya pendaftaran, calon siswa ikut tes tertulis untuk levelnya nanti yang sesuai. Lalu calon siswa ikut tes wawancara dengan native speaker. Calon siswa menerima hasil tes tulis dan wawancara. Setelah itu membayar biaya khusus sesuai dengan level. Nanti petugas pengelola data pendaftaran calon siswa atur jadwal tulis dan wawancara. Kalau kita lihat di sini, kita punya berapa aktor? Coba sebutin. Saya mau Siswa. Oh, udah ada yang jawab deh. Saya tadi mau. Siswa, terus? Ya, Galuh. Native speaker. Native speaker, betul. Tadi ada siswa, ada native speaker. Admin ada admin nggak sih, Bu? Petugas ya, petugas kali ya. Adminnya ya. Pintar. Oke, berarti kita sudah tahu semuanya. Lalu untuk use case-nya kita punya apa? Melakukan pendaftaran ya. Use case-nya satu ada melakukan pendaftaran, nanti calon siswa, dia kan ada calon siswa melakukan pendaftaran, lalu dia isi form, dia mengisi form, biaya pendaftaran, lalu ikut tes, terus wawancara. Wawancara kita tarik si garis asosiasi ke native speaker ya. Terus udah gitu nanti calon siswa dia menerima hasil dan tes wawancara. Lalu nanti dia bayar biaya khusus sesuai level. Terus nanti ada petugas. Petugas mengelola pendaftaran calon siswa, ngatur jadwal dan wawancara, mengelola biaya pendaftaran khusus. Seperti itu ya. Jelas ya? Jelas. Oke, baik. Berarti bisa kita bayangkan seperti itu use case diagramnya. Oke, seperti inilah. Seharusnya ada native speaker ya, karena kan dia nanti calon siswa ini mengikuti wawancara nih di sini. Terus nanti di sini tambahin native speaker nih, ya. Jadi ada garis lagi di sini nih dari native speaker, ya. Oke. Terus kasus kedua, sebuah toko buku ingin membuat sebuah web agar mendukung penjualannya secara online.
Pembeli bisa membeli buku dengan mendaftar menjadi anggota terlebih dahulu. Anggota bisa beli buku lebih dari satu dalam setiap transaksi. Buku akan dikirim setelah anggota bayar via transfer bank dan melakukan konfirmasi pembayaran secara online. Admin web bisa mengelola data buku, mengelola transaksi penjualan buku, dan melihat laporan penjualan. Aktor yang terlibat dalam sistem penjualan buku online adalah anggota dan admin. Oke, kalau kita lihat contoh kasus kedua, aktornya ada apa aja? Hah? Anggota dengan admin. Tanya pembeli. Ada pembeli, ada anggota. Pembeli. Pinter. Dia jadi pembeli dulu, nanti ada yang namanya generalisasi. Garis ke atas ya. Anggota gitu. Pinter. Ih, pinter nih. Kirain kalau lagi Zoom meeting ini ya, pada lari-larian kemana? Berarti kalian oke. Oke, tadi ada pembeli, ada anggota, ada admin. Oke, use case-nya apa? Beli buku. Terus member, daftar member. Nah, oke. Berarti udah jelas ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Nanti yang pertanyaannya masih disimpan yang tadi include dengan extend ya. Oke. Ini dia tadi ya. Untuk functional requirement-nya. Bu, emang harus bikin functional requirement-nya? Iya. Nanti kalau kalian bikin tugas akhir, ini functional requirement harus dijabarin dulu. Ya. Tadi kan kita ada anggota, bisa beli buku, bisa melihat sejarah transaksi. Seharusnya ada pembeli ya. Jadi nanti, ya. Duh, adiknya siapa itu mau kuliah? Nggak usah. Gini, langsung aja. Iya, diagram yang Lajada ya tadi. Terus di sini ada admin, bisa mengelola transaksi penjualan, dia bisa mengelola data buku, bisa melihat laporan penjualan. Oke. Ini contoh kasus kedua, kita nggak pakai analisa, tapi kita lihat dari sistem. Kalau kita lihat dari sistem, di sini kan kita bisa lihat ya. Ada anggota, ya, terus ada adminnya, ya, nanti ini dia nih. Nanti kita lihat dari sini ya. Nanti menu anggota bisa lihat sejarah transaksi, konfirmasi pembayaran. Ini use case-nya ya. Use case-nya ada apa aja sih? Oh, ada sejarah transaksi, ada konfirmasi pembayaran, ada atur alamat pengiriman, ada deposit and refund, ada informasi akun, ubah sandi, review produk, pengingat kesediaan, dan sign out. Oke, jelas ya? Sampai sini. Oke, ini contoh kasus yang kedua. Di sini ada sejarah dari transaksinya. Nah, untuk use case levelnya adalah seperti ini. Seharusnya karena tadi ada pembelinya di sini nih, Nak. Nih, di atas anggota. Di sini ada pembeli, kita bikin aktor pembeli. Terus ada garis. Garisnya adalah generalisasi gitu. Ya. Contohnya gini. Contoh generalisasi itu dia ada yang kurang. Contoh generalisasi pada aktor. Nah, ini dia. Yang kalau kita lihat di sini ada yang disebut dengan generalisasi. Ini dia nih, tanda panah ini. Kan dia beda ya tanda panahnya ke atas, lalu panahnya tertutup. Kalau yang
asosiasi kan enggak, panah biasa tuh. Ini asosiasi nih, ini asosiasi. Ini disebut dengan generalisasi. Jadi, untuk dia bisa menjadi manajer, dia harus menjadi staf terdahulu. Ya. Jadi si manajer ini adalah generalisasinya dari si staf, turunannya dari staf. Untuk bisa menjadi manajer, dia harus menjadi staf dahulu. Sama kayak tadi. Ya, untuk kita bisa menjadi anggota, kita harus jadi tadi si pembeli yang hanya bisa melihat-lihat dulu ya. Pembeli nanti ada generalisasi naik ke atas gitu. Oke. Jelas ya sampai sini? Ayo, mau tanya nggak? Enggak ya berarti ya. Ini contoh generalisasi tadi. Ya harusnya ada generalisasi, nanti dibenerin aja. Oke, ini tadi untuk si level. Si level itu kan jadi intinya aja lah ibaratnya gitu ya. Secara garis besar aja gitu. Kalau si level. Terus kalau office level gimana? Office level yang lebih detail lagi gitu. Nah, kita bisa lihat di sini. Habis beli buku dia bisa melakukan pembayaran. Ya. Terus dia bisa melihat sejarah transaksi, dia bisa melakukan deposit and refund, dia bisa membuat produk, dia bisa membatalkan transaksi. Dia extend karena perluasan. Oke. Nanti rekaman Zoom meeting kita saya upload di YouTube ya biar bisa dilihat lagi. Yang kemarin juga udah saya upload sih di YouTube. Oke. Di sini sampai sini untuk fish level dengan she level dari use case diagram udah jelas ya. Kalau sea level itu secara keseluruhan, kalau fish level itu sea level itu garis besarnya aja. Tapi kalau office mendetailnya. Paham ya? Paham. Oke, ini dia nih. Kalau kita gabungin antara sisi tadi ada ABC level, fish level, terus satu lagi apa? Kite level ya. Jadi proses bisnisnya. Nah, ini dia. Ada anggota, ada admin. Dia bisa beli buku. Dari beli buku dia bisa melihat sejarahnya, melakukan deposit, membuat preview produk, membatalkan transaksi, melakukan pembayaran. Nah, nanti dia untuk membeli dia harus sign in dulu ya. Dia harus sign in dulu, dia atur alamatnya, dia lihat informasi akunnya, ubah sandi, atur pengingat ketersediaan. Dia include ya. Kenapa dia include? Karena sudah selesai. Oke, kalau extend bisa diperluas lagi. Oke. Dia memproses transaksi penjualan si admin ya, dia juga mengelola data buku adminnya, dia melihat laporan. Tapi untuk bisa memproses, mengelola dan melihat laporan, dia harus sign in. Oke. Terus include. Kenapa include? Karena dia sudah selesai. Gitu. Berarti include yang harus dikerjain ya Bu, biar bisa kalau extend itu perluasan aja, jadi nanti kita bisa diperluasin lagi. Tapi kalau include udah selesai aja gitu. Kalau extend kan kayak gini nih, dia masih bisa kita tarik garis lagi sampai dia kelar. Kalau include kan dia kelar tuh. Gitu. Kalau dia kan dia masih bisa kita inilah dia perluasan tuh. Ya, kalau include kan kita udah tuh include dia selesai di sign in gitu. Ini juga harusnya nih extend bukan include, dia melakukan pembayaran. Karena kan habis melakukan pembayaran kita bisa lihat ke proses apa enggak. Tuh. Ya. Si include. Oke. Kita lanjut lagi contoh generalisasi. Nah, ini ada nih. Jadi ke atas dia dari anggota, dia bisa jadi anggota lama, bisa jadi anggota baru. Panahnya adalah ke atas dan yang membedakan adalah ininya. Ini namanya generalisasi antar aktor. Dari aktor anggota menjadi anggota lama ataupun anggota baru. Ini generalisasi antar use case. Jadi generalisasi ada dua macam ya. Ada antar aktor dengan ada antar use case. Beli buku yang tersedia dengan juga beli buku yang PO. Ini generalisasi antar use case.
Ada yang mau ditanyain sampai di sini? Enggak, pintar semua ya. Oke. Jelas ya? Ada yang mau nanya enggak? Hah? Arif, Fitriana, Hendra, Febri, Siti Hartati, Jul. Ini Muhammad siapa sih ini? 12192305. Taufik, Meta. Meta jelas ya, Meta? Meta Avelina? Jelas aja ya, daripada nanti lama ya. Nggak kelar-kelar. Natalia, jelas Natalia? Jelas. Audria? Yazid, Cahaya, Septina, Gilang. Kenapa itu cuma ada Gilang cuma ada meja rias doang. Kamu lagi dandan apa Gilang? Enggak. Lagi di. Oh, iya boleh nanya. Kenapa, Nak? Fiskes. Fish level. Oh. Itu makanan kucing, Whiskas. Fish level bukan Fiskes. Fish level. Iya bukan? Nah, ini fish level ini penjelasan secara detailnya, secara menyeluruhnya. Kamu jabarin lagi. Kalau sea level itu kan secara garis besar aja, tapi kalau fish secara detailnya lagi, kamu benar-benar masukin itu semua use case yang ada di dalam sistem tersebut. Ya, mana nih tadi dia? Ada lagi nggak mau nanya? Bapak tanya. Kalau nggak ditanya ntar dibilangnya dosennya ini lagi. Nggak ngasih kesempatan nanya. Oke. Kalian gimana kuliah online enak? Enak ya? Belum mandi. Enggak. Oh, nggak bisa ketemu pacar pasti kan? Kenapa? Kenapa? Kurang paham. Terkendala apa? Kuota. Kuota. Tunggu tuh. Nggak enak ya? Susah nanya. Oh, ya udah biarin berarti dosennya lelah mungkin juga dia ya. Ditanya aja, tapi kalau ditanya kadang ntar itu jadi panjang ya. Udahlah mending biarin aja gitu ya. Tapi nggak, tapi kalau sama saya jelas nggak? Ya jelas nggak jelas juga sih. Habis ibu ngajarnya kecepetan ya. Kayak ketinggalan kereta. Oh lumayan ya Allah, alhamdulillah akhirnya. Lumayan, makanya tadi saya bilang tanya ya. Rian mau nanya nggak Rian? Rian besok rambutnya dicukur itu. Ya Rian ya. Udah mandi belum? Belum. Kevin. Wah, Kevin hilang nih Kevin. Kevin mukanya mana Kevin? Kevin hilang kan beneran tuh, beneran. Ntar dibilangnya dosennya jelasinnya nggak jelas, padahal dosennya lagi jelasin Kevin hilang. Ya, Kevin not nih sama saya. Kevin, yuhu. Kevin mukanya mana sih Kevin? Kan kalau ketemu di jalanan kali-kali aja gitu. Ini ibu nih gitu. Saya aja mukanya ada. Emang mau muka saya dihilangin? Terus saya hilangin nih muka saya nih. Kalian cuma ngeliat background doang nih. Kevin, saya mau nanya dong Kevin. Mukanya ditongolin coba Kevin. Kevin hilang beneran. Biarin besok kita tanya dia. Oke, ini Kevin kalau di kelas kita udah kelar, kita kunciin dia nih di dalam kelas. Ini mahasiswa pemuda kan? Nah, Kevin baru connect. Kevin gimana sih kamu ditanyain Kevin? Ada lagi nggak yang mau nanya?
Ini kita buat skenario use case. Jadi tiap use case dibuatkan skenario atau deskripsinya. Berikut adalah contoh skenario use case mengatur alamat pengiriman. Oke, terus buat skenario use case di sini. Jadi kita masukin nama, kita masukin ini adalah use case-nya ya, use case. Masukin nama, masukkan negara, masukkan provinsi, masukkan kota, masukkan kecamatan, kode pos, alamat. Kita masukin aja di sini dari si include. Ini skenario use case. Nah, kalau kalian bikin nanti untuk tugas akhir, ini wajib nih. Wajib dibikin skenario use case. Nama use case-nya apa? Oh, nama use case-nya adalah mengatur alamat pengiriman. Requirement-nya apa? Anggota dapat mengatur alamat pengiriman. Goal-nya, anggota dapat menambah, mengubah, dan menghapus alamat pengiriman. Precon, anggota telah sign in. Postcon, data alamat pengiriman tersimpan, terupdate, atau terhapus. Oke. Jadi, tadi tugasnya kalian bikin use case diagram untuk si e-commerce Lazada plus 1 skenario use case yang seperti ini. Ya, skenario use case 1. Bukan functional requirement. Kalau functional requirement kan semuanya use case dimasukin. Saya nggak perlu functional requirement karena functional requirement saya bisa lihat di use case diagramnya. Use case diagramnya kalian bikin she level, kalian bikin fish level, cat levelnya nggak usah. She levelnya aja sama fish level, lalu skenario use case. Ambil satu aja, satu use case. Jangan semua use case-nya kalian masukin, nanti panjang skenario use case-nya. Ambil satu aja skenario use case-nya. Paham ya? Paham. Oke, di sini ada main flow-nya. Paham pasti. Nah, kalau nggak paham di Japri aja. Japri sama temennya yang pinter. Nggak deh. Japri saya boleh. Oke. Saya nggak mau kelompokan. Satu-satu aja. Ya. Oke, waktunya udah mau habis nih. Oke, tadi saya maunya Lazada aja tadi. Udah jelas ya sampai sini tugasnya itu. Nanti saya upload di GC tugasnya. Untuk soal latihannya kita jawab bareng-bareng. Diaktifin semuanya mic-nya. Oke. Nomor 1, elemen use case diagram yang memberikan input, menerima output, ataupun keduanya adalah oke, pintar semuanya. Nomor 2, elemen use case diagram yang memperluas use case untuk memasukkan perilaku opsional. Pinter. Iya, besok UTS bisa dapat 100 semua nih. Elemen use case diagram yang merupakan bagian utama dari fungsionalitas sistem. Bagian utama? Use case apa aktor? Use case apa aktor? Ngaco kalau include. Sistemnya ya, use case-nya ya. Terus nomor 4, elemen use case yang berisi nama ya, sistemnya ya. Elemen use case diagram yang berisi nama dari sistem yang diletakkan di dalam atau di bagian atas. Sistem boundary. Good. Nomor 5, elemen use case diagram yang menghubungkan aktor dengan use case adalah oke, asosiasi. Tadi siapa tuh yang jawab? Tadi ada yang jawab cuma doang nih. Aduh. Gimana kalau kita di kelas? Bisa saya samperin kamu ya. Orang jawab asosiasi, kalian Oke. Jadi tugasnya sudah jelas. Untuk use case diagramnya juga sudah jelas. Ada yang mau ditanyakan? Karena saya ingin mengakhiri. Kita absen, nggak ada. Kita absen by WA aja ya. Tolong di absen by WA. Nama, NIM, sama nomor absen keberapa biar nanti saya bisa enak masukinnya. Oke, sampai di sini nggak ada pertanyaan. Kalau gitu, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita live biar si Kevin kagak tahu kita live. Oke ya. Jelas kan sampai sini ya, jelas ya.
Jelas ya? Alhamdulillah deh kalau gitu. Yuk, alhamdulillah. Lumayan, iya baik baik baik. Nanti tanyain lagi aja kita by WA ya. Oke. Ya deh, baik 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 baik. Kevin dari awal sampai akhir Kevin nggak ada mukanya Kevin. Ya Allah, yuk kita live group yuk biarin kita tinggalin Kevin di dalam Zoom meeting. Atau udah kelar aja, ya.